Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yasrib. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah tertidur pulas. Alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Thur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yasrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, keluarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan sebuah hal yang penting kepadamu. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku untuk berhijrah. Apakah Anda ingin ditemani, wahai Rasul? Ya, aku ingin engkau menemaniku hijrah ke Yasrib. Abu Bakar terharu mendengar permintaan Rasulullah. Sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Sejak jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yasrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambillah salah satu dari 2 unta ini yang Anda sukai. Maaf sahabatku, kali ini aku tidak akan menerima pemberianmu secara cuma-cuma. Aku akan membayar senilai 1 ekor unta. Hijrah dari Mekah ke Yasrib adalah ibadah yang mulia. Maka aku ingin mengeluarkan semua yang aku miliki demi menempuh perjalanan ini. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta 2 hal kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yasrib, aku minta agar engkau mengembalikan barang-barang titipan yang diamanahkan kaum Quraisy kepadaku. Insya Allah, aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu, wahai Rasul. Terima kasih. Sebuah fenomena yang aneh ketika orang-orang Quraisy, terlebih kaum musyrikin, lebih memilih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah daripada menitipkannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan Rasulullah memiliki sifat yang amanah, meskipun secara terang-terangan mereka membenci beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraannya yang belum selesai dengan Ali. Dan satu hal lagi, malam nanti tidurlah di ranjangku. Pakailah selimut hijau milikku. Mereka akan mengira bahwa orang yang di dalam selimut itu adalah aku. Aku akan melakukan seperti yang Anda minta, wahai Rasul. Sebuah kebanggaan bagiku bisa menjalankan misi mulia ini. Sementara itu, di markas kaum musyrikin, Abu Jahal masih sibuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad di depan para pemuda Quraisy yang sedang berlatih. Muhammad pernah mengklaim, jika kalian mengikuti ajarannya, maka kalian bisa menjadi raja bangsa Arab maupun non-Arab. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan dijanjikan surga bagi kalian. Namun, jika kalian tidak mau menjadi pengikutnya, Muhammad akan membunuh kalian. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan disiksa oleh api yang membakar tubuh kalian. Perkataan yang tidak masuk akal. Pada malam hari itu, para pemuda pilihan dari kabilah-kabilah Quraisy berangkat menuju ke rumah Rasulullah. Mereka semua bersenjata dan siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh para pembesar kaum Quraisy. Sementara itu, di kediaman Rasulullah,
beliau telah berencana keluar dari rumahnya di awal malam, lalu menuju rumah Abu Bakar, baru kemudian meninggalkan kota Mekah. Namun Rasulullah hanya manusia biasa yang tidak dapat menentukan takdirnya. Ketika beliau hendak bersiap-siap keluar, terdengar suara desas-desus dari luar rumah. Ternyata para pemuda pilihan kaum musyrikin telah mengepung di sekitar rumahnya. Mereka datang lebih awal dari perkiraan beliau. Para pemuda Quraisy berpencar di sekitar kediaman Rasulullah untuk mengawasi setiap pergerakan yang terjadi. Malam ini Muhammad akan mati di tangan kita. Jangan sampai dia lolos. Benar, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Rasulullah sempat merasa bimbang untuk memutuskan akan keluar atau tidak dari rumahnya ketika melihat segerombol kaum musyrikin yang telah berjaga di luar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan beliau untuk tetap keluar dari rumahnya. Lalu turun ayat Al-Quran surat Yasin ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin. Ketika melewati para pemuda Quraisy, beliau menaburkan segenggam tanah di atas kepala mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaburkan pandangan mereka hingga tertidur pulas. Warna langit mulai berubah, pertanda waktu subuh sebentar lagi tiba. Seorang dari kaum musyrikin mendatangi sekelompok pemuda Quraisy yang sedang tertidur pulas di sekitar rumah Rasulullah. Apa yang sedang kalian tunggu? Hah? Sudah pagi? Bagaimana dengan Muhammad? Mengapa kita semua tertidur? Aku rasa Muhammad sudah pergi sejak tadi malam. Hah? Apa ini di kepalaku? Tanah? Pasti Muhammad yang menaburkan tanah di atas kepala kalian hingga membuat kalian tertidur. Ayo kita periksa rumahnya sekarang. Para pemuda Quraisy bergegas mengecek ke dalam rumah Nabi Muhammad. Mereka masuk secara paksa ke dalam rumah hingga mendobrak pintu kamar beliau. Lihat di sana, Muhammad sedang tidur di balik selimutnya. Coba aku lihat. Kenapa bisa kau yang tidur di sini? Di mana Muhammad? Aku tidak tahu di mana Rasulullah. Sial. Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya sebagai jebakan bagi kaum musyrikin. Di situasi yang menegangkan ini, Ali berusaha tenang. Ia telah menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha menghidupkan dan mematikan makhluknya. Sebagian pemuda tampak kesal dan marah melihat kenyataan bahwa Rasulullah telah pergi dari rumahnya tanpa jejak. Para pemuda Quraisy yang lainnya merasa kalah sebelum berperang. Keluarga Abu Bakar memiliki peranan penting dalam misi persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur. Selama 3 hari, Asma binti Abu Bakar mengantarkan bekal untuk Rasulullah dan ayahnya. Sedangkan Abdullah bin Abu Bakar bertugas memata-matai kaum Quraisy. Ada juga Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, yang bertugas memasok persediaan susu kambing dan menghapus jejak Abdullah. Malam ini bertepatan dengan tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, Rasulullah mendatangi Abu Bakar di kediamannya. Kemudian mereka keluar lewat pintu belakang dan bergegas meninggalkan kota Mekah sebelum ada orang yang melihat. Sesuai rencana, Rasulullah dan Abu Bakar tidak langsung berhijrah, namun singgah di suatu tempat, baru kemudian menuju Yasrib ketika keadaan telah aman. Tujuannya untuk mengelabuhi kaum musyrikin. Jadi sebenarnya Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke arah selatan menuju Bukit Sur, bukan ke arah utara menuju Yasrib. Jarak perjalanan dari kota Mekah ke Bukit Sur sekitar 8 km. Bukit Sur adalah bukit yang tinggi, jalannya terjal dan sulit didaki karena banyaknya bebatuan. Di puncak Bukit Sur terdapat sebuah gua berbentuk batu berongga seperti perahu karang.
Di dalam gua Sur inilah Rasulullah dan Abu Bakar akan bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin selama 3 hari. Sesampainya di depan mulut gua, Abu Bakar memperingatkan Rasulullah. Wahai Rasulullah, janganlah engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalam, biarlah aku yang mengalaminya. Lalu Abu Bakar masuk ke dalam gua dan menemukan ada beberapa lubang. Ia pun menyobek sebagian dari pakaiannya untuk menyumbat lubang tersebut. Ketika tinggal 2 lubang yang tersisa, Abu Bakar lantas menutup dengan kedua kakinya. Dari dalam gua, Abu Bakar memanggil Rasulullah. Wahai Rasul, masuklah. Rasulullah masuk ke dalam gua Sur yang sempit dan merebahkan kepala beliau di pangkuan Abu Bakar, lalu tertidur. Kondisi gua yang hanya muat untuk 2 orang membuat penghuninya tidak leluasa bergerak. Tiba-tiba Abu Bakar merasakan sengatan hewan di kakinya. Namun ia tidak berani membangunkan Rasulullah dan hanya menahan rasa sakitnya. Semua itu dilakukan Abu Bakar atas rasa cinta dan kagum yang teramat besar kepada sosok pemimpin umat Islam sekaligus sahabat terbaiknya. Air mata Abu Bakar membasahi wajah Rasulullah hingga membuat beliau terbangun. Apa yang terjadi wahai sahabatku? Iya Rasul, sepertinya kakiku disengat hewan. Rasulullah terkejut mendengar pengakuan Abu Bakar. Cepat tarik kakimu dari lubang. Itu akan mengganggu Anda jika aku menarik kakiku. Tidak sama sekali wahai sahabatku. Rasulullah meludah kecil di kaki Abu Bakar yang terkena sengatan hewan. Seketika itu juga bekas dan rasa sakitnya menghilang. Alhamdulillah, kakiku sudah tidak sakit lagi wahai Rasul. Sementara itu kaum musyrikin melampiaskan kekesalan mereka dengan memukul Ali bin Abi Thalib lalu menyeretnya ke Ka'bah. Mereka mendesak Ali agar mau mengatakan di mana posisi Rasulullah. Namun Ali tetap diam. Manakala ancaman kaum musyrikin tidak berhasil terhadap Ali, mereka lantas mendatangi orang terdekat Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Sesampainya di depan pintu rumah Abu Bakar, "Keluarlah dari rumahmu, wahai Abu Bakar." Asma yang berada di dalam rumah terpaksa membukakan pintu dengan tangan gemetar. Di mana ayahmu? Aku tidak tahu. Sekali lagi, aku tanya, di mana ayahmu? Apakah dia sedang bersama Muhammad? Aku benar-benar tidak tahu di mana ayahku berada sekarang. Saking tidak dapat mengendalikan emosi, Abu Jahal menampar pipi Asma hingga anting-antingnya jatuh. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Salah seorang pemuda Quraisy merasa iba melihat perlakuan Abu Jahal kepada Asma yang seharusnya tidak dilakukan seorang pria kepada wanita. Sudahlah Abu Hakam, sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Para pembesar Quraisy mengadakan sidang lanjutan. Mereka mengerahkan para pelacak jalan di semua jalur menuju Mekah untuk menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Bahkan mereka akan menghadiahkan 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap dan membawanya ke hadapan kaum musyrikin. Pasukan berkuda, pejalan kaki, dan para pelacak jalan yang mengetahui perihal sayembara berlomba-lomba untuk mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Ayo, kita cari Muhammad. Menjelang siang hari, para pencari jejak utusan kaum musyrikin mulai menyusuri jalan. Mereka terbagi dalam beberapa bagian. Ada yang menuju ke arah utara, selatan, barat, dan timur Mekah. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya para pelacak jalan yang ditugaskan ke arah selatan berhasil menemukan jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Aku menemukannya. Lihat kemari. Di mana? Di sini. Aku yakin bekas terompah ini adalah milik kaki Muhammad. Namun sepertinya dia tidak sendirian. Aku yakin bekas terompah yang satunya ini milik Abu Bakar. Ayo kita ikuti jejak langkah kaki ini. Pasti kita dapat menemukan mereka berdua.
Para pencari jejak terus berjalan sampai mendaki Bukit Sur. Sesampainya di puncak bukit, mereka menghentikan langkahnya. Sebentar, aku yakin mereka ke arah puncak. Tapi setelah ini kemana lagi? Mengapa jejaknya tiba-tiba menghilang? Mustahil mereka menghilang begitu saja. Apakah jejaknya terhapus angin? Entahlah, ini sungguh aneh. Sementara itu, Abu Bakar yang mengetahui kehadiran para pencari jejak di atas bukit merasa was-was. Ia mengadu kepada Rasulullah sambil berbisik-bisik. Wahai Rasulullah, jika mereka menoleh ke bawah, pasti mereka dapat melihat kita. Diamlah wahai Abu Bakar, kita berdua tapi yang ketiganya adalah Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 40. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah para pencari jejak turun dari atas puncak bukit, Abu Bakar baru merasa lega. Alhamdulillah, akhirnya mereka pergi. Asma binti Abu Bakar telah ditugaskan oleh ayahnya untuk menyiapkan dan mengantarkan perbekalan selama 3 hari. Asma sempat bingung bagaimana cara mengikat makanan dan minuman yang akan dibawanya. Namun tiba-tiba ia terpikir sebuah ide untuk membelah ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Tentu bukan perjalanan yang mudah bagi seorang wanita menuju Gua Sur yang terjal. Berbekal keberanian dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asma sanggup melaksanakan tugasnya dengan baik. Melihat kecerdikan Asma, Rasulullah menjulukinya Zatu Nitokoin, yang artinya pemilik 2 ikat pinggang. Meskipun jasanya hanya mengantar perbekalan, namun dampaknya luar biasa demi kelancaran hijrah Rasulullah. Selama 3 hari, Asma rela bolak-balik dari rumahnya menuju Gua Sur untuk mengantarkan perbekalan bagi Rasulullah dan ayahnya. Abdullah bin Abu Bakar juga membantu dalam misi persembunyian di Gua Sur. Setiap sore Abdullah berkunjung untuk melaporkan setiap gerak-gerik kaum musyrikin kepada Rasulullah dan ayahnya. Ia baru pulang ke Mekah ketika tengah malam agar tidak ada orang yang curiga. Orang-orang Mekah telah membuat sayembara untuk menemukan Anda, wahai Rasulullah, dan juga engkau ayah, dengan hadiah masing-masing 100 ekor unta. Mereka sungguh kejam. Selain Asma dan Abdullah, Abu Bakar juga meminta pertolongan dari Amir bin Fuhairah, seorang mantan budaknya. Amir bertugas menggembalakan kambing perah untuk Rasulullah dan Abu Bakar, sehingga mereka dapat meminum hasil perahan susu kambing tersebut di malam hari. Selain untuk menyediakan air susu, Amir bertugas menggembala kambingnya di Bukit Sur dan sekitarnya untuk menghilangkan jejak Abdullah yang bolak-balik antara Bukit Sur dan Mekah. Pada hari keempat, keadaan mulai aman. Orang-orang Mekah tidak lagi berminat terhadap sayembara. Sedangkan kaum musyrikin mulai mereda emosinya dan mengendurkan pelacakan. Hari ini seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid mendatangi Rasulullah dan Abu Bakar di sekitar Bukit Sur. Meskipun Abdullah adalah seorang musyrik, namun ia amanah dengan pekerjaannya. Oleh karena itu Rasulullah mempercayakan keamanan beliau dan Abu Bakar kepadanya. Amir bin Fuhairah juga ikut serta dalam perjalanan hijrah ke Yasrib. Abdullah bin Uraikid menuntun mereka untuk menempuh jalur pesisir pantai yang jarang dilewati orang-orang pada umumnya. Meninggalkan kota Mekah bukanlah perkara mudah bagi Nabi Muhammad SAW, karena hijrah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya untuk berpisah dari kampung halaman tercinta.
Ditambah lagi halangan yang harus dihadapi oleh beliau selama perjalanan. Satu-satunya orang Quraisy yang berhasil mengejar rombongan Rasulullah adalah Suraqah bin Malik bin Jusum. Rasulullah sempat memandangi kota Mekah dari kejauhan sebelum beliau melanjutkan perjalanan menuju kota Yathrib. Wahai kota Mekah, engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Engkau kota terbaik. Jika bukan karena kaumku ingin melenyapkanku, aku tidak akan meninggalkanmu. Kota Mekah memiliki tempat spesial di hati Rasulullah. Di sana tempat beliau tumbuh dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Bertemu dengan kakek tersayang, para paman, menikah dengan Khadijah yang tercinta, dan membesarkan putra-putri mereka. Selama lebih dari 50 tahun, Rasulullah telah menjalankan asam manis kehidupan di kota Mekah. Namun beliau sadar bahwa kota Mekah saat ini sudah tidak kondusif untuk dijadikan tempat berdakwah. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah melaksanakan hijrah ke Yathrib demi keberlangsungan dakwah Islam. Kepada seorang musyrik penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid, Rasulullah mempercayakan amanah besar, yaitu sebagai penunjuk jalan ke kota Yathrib. Sementara itu di kota Mekah, orang-orang musyrikin masih banyak yang tergiur dengan iming-iming hadiah 100 ekor unta. Walaupun mereka tahu bahwa sampai hari ini belum ada kabar tentang keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar. Suraqah bin Malik, pimpinan Bani Mudlij, sedang asik duduk bersama kabilahnya dalam sebuah majelis. Suraqah telah mendengar tentang sayembara penangkapan Rasulullah dan Abu Bakar. Sama seperti yang lain, ia juga mengharapkan hadiah 100 ekor unta. Tiba-tiba seorang pria dari kabilah Bani Mudlij datang sambil tergopoh-gopoh, membuat perhatian semua orang tertuju padanya. Demi Allah, aku telah melihat satu rombongan yang lewat di hadapanku. Di balik bukit sana, aku rasa mereka adalah Muhammad dan rekan-rekannya. Suraqah menyimak penjelasan pria yang baru datang sembari memikirkan sebuah ide. Lalu ia mengerlingkan mata kepada pria tersebut sebagai isyarat untuk tutup mulut. Pria yang baru datang ini seolah-olah mengerti maksud dari pimpinan kabilahnya. Tapi mungkin saja aku salah lihat. Bisa jadi mereka sekelompok kabilah yang sedang mencari barangnya yang hilang. Ya, bisa jadi begitu. Lagi pula, belum ada yang berhasil menemukan Muhammad. Anggota kabilah Bani Mudlij mengiyakan pendapat pimpinan mereka meskipun sebenarnya kurang yakin. Sedangkan pria yang baru datang memilih untuk diam. Tak lama kemudian, Suraqah pamit undur dari majelis. Suraqah bin Malik bangkit dari duduknya dengan perasaan senang. Sedari tadi ia telah memikirkan gagasan cemerlang yang akan menguntungkan dirinya sendiri. Ketamakan terhadap harta membuatnya sombong. Sesampainya di rumah, Suraqah menyuruh salah seorang budaknya untuk menyiapkan kuda dan membawanya ke arah bukit. Segera siapkan kudaku yang larinya paling kencang dan gesit. Baik, Tuan. Sementara itu, Suraqah mengambil tombak dan alat pengundi nasib miliknya. Kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa ini adalah mengundi nasib untuk memutuskan sebuah perkara yang dianggap penting. Hal ini termasuk menyekutukan Allah atau yang lebih dikenal dengan istilah syirik. Setelah semuanya siap, Suraqah keluar dari rumahnya melewati pintu belakang. Ia lalu berjalan menuju ke arah bukit di mana kudanya telah disiapkan. Suraqah memacu kudanya menuju jalur pesisir pantai Laut Merah, yaitu jalan yang ia yakini dilewati oleh rombongan Rasulullah. Dalam hal ini, Suraqah mengetahui tentang jalur alternatif yang jarang dilalui oleh para kafilah dagang. Setelah lama berjalan, akhirnya Suraqah berhasil menemukan jejak Rasulullah dan rombongannya. Ketika Suraqah melihat dengan jelas bahwa sosok yang dicarinya berada di kejauhan, ia tersenyum puas. Suraqah lalu mengeluarkan alat pengundi nasib miliknya untuk melihat petunjuk yang keluar. Ternyata hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Suraqah menjadi kesal sendiri.
Kenapa hasilnya begini setelah sasaran tampak di depan mata? Apakah aku harus melepaskannya? Tidak, sekali ini saja aku tidak mempercayai benda ini. Ya, jalan. Surakoh memacu kudanya agar lebih dekat dengan posisi Rasulullah. Namun tiba-tiba kudanya terjatuh. Sial! Surakoh berdiri dan membersihkan pakaiannya yang terkena pasir. Untuk kali kedua, Surakoh mengeluarkan alat pengundi nasib miliknya. Namun ternyata hasilnya sama seperti sebelumnya dan ia tidak menyukainya. Dengan penuh ambisi, Surakoh memacu kembali kudanya. Hayo cepat jalan. Ya! Ketika kuda yang dikendarai Surakoh mulai melaju kencang dan selangkah lebih dekat dengan posisi Rasulullah, tiba-tiba kudanya terperosok ke dalam pasir. Ah, apalagi nih? Ada apa denganmu? Surakoh bin Malik mulai menyalahkan kudanya yang terus saja terjatuh ketika posisinya sudah dekat dengan Rasulullah. Tekad Surakoh dalam mengejar Nabi tidak kendur. Ia mencoba bangkit lagi. Abu Bakar yang melihat kedatangan Surakoh mulai mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Sedangkan di samping Abu Bakar, Rasulullah tetap tenang berjalan sambil membaca ayat Al-Quran. Wahai Rasul, di sana ada seseorang yang mengejar kita. Tenanglah wahai sahabatku, Allah ada bersama kita. Untuk ketiga kalinya, kuda Surakoh terjatuh. Lebih parahnya, kaki kudanya terperosok ke dalam pasir. Ketika kaki kudanya ditarik, keluarlah asap yang tebal bak badai di siang hari. Pada saat inilah, Surakoh tersadar bahwa yang dihadapinya bukan orang sembarangan. Pasti ada zat yang melindungi Muhammad. Lebih baik aku urungkan niat jahatku sekarang daripada aku celaka. Akhirnya Surakoh memutuskan untuk menyerah dan memanggil Rasulullah dari kejauhan. Hai kalian, aku Surakoh bin Malik bin Ju'sum. Tunggulah aku sejenak, aku ingin menyampaikan sesuatu. Demi Allah, aku tidak mencurigai kalian dan tidak membawa sesuatu yang tidak kalian senangi. Rasulullah yang mendengar teriakan Surakoh berkata kepada Abu Bakar, Wahai sahabatku, katakan padanya, apa yang engkau inginkan dari kami? Abu Bakar melakukan perintah dari Rasulullah dan mendekat ke arah kuda Surakoh. Wahai Surakoh, apa yang engkau inginkan dari kami? Tuliskan satu surat untukku sebagai tanda antara aku dan kalian. Rasulullah lalu memerintahkan Amir bin Fuhairah menuliskan sebuah surat untuk Surakoh. Isi suratnya adalah tentang pemberian keamanan bagi Surakoh jika sewaktu-waktu diperlukan. Surakoh menerima surat dari Rasulullah dengan senang hati. Sekarang pandangan Surakoh terhadap Nabi Muhammad telah berubah. Bahkan ia menawarkan bekalnya kepada Rasulullah, namun beliau menolak dengan sopan. Tolong rahasiakan posisiku saat ini dari orang-orang Mekah yang mencari kami. Baik, aku akan melakukannya. Surakoh melihat kepergian rombongan Rasulullah sampai hilang dari pandangannya. Lalu ia memacu kudanya kembali ke kota Mekah. Di tengah perjalanan, Surakoh bertemu dengan sekelompok orang Quraisy. Ternyata mereka sedang mencari Rasulullah dan Abu Bakar. Kali ini Surakoh menyembunyikan keberadaan Rasulullah dengan mengatakan kepada mereka, Aku tidak menemukan apa-apa dari arah sebelah sana. Lebih baik kalian berhenti sampai di sini dan carilah ke tempat lain. Selama perjalanan panjang dari Gua Sur menuju Yasrib, Rasulullah mendapatkan perlakuan istimewa dari Abu Bakar. Di tengah-tengah perjalanan, rombongan Rasulullah bertemu dengan orang-orang asing yang baik. Mereka dengan senang hati membantu, bahkan membawakan oleh-oleh bagi Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid telah berjalan sepanjang malam hingga esok harinya tanpa istirahat. Jalanan terasa lenggang karena rombongan Rasulullah tidak bertemu dengan kafilah dagang ataupun pejalan kaki di daerah ini. Ketika matahari menuju pertengahan hari dan suhu udara semakin panas, Rasulullah mengajak rombongannya untuk beristirahat sejenak.
Kemudian Abu Bakar berinisiatif mencari batu berukuran besar yang bisa digunakan sebagai tempat untuk mereka bernaung. Batu ini mampu melindungi orang-orang dari sengatan sinar matahari. Kemudian Abu Bakar menghamparkan sebuah kulit binatang sebagai tempat rebah Rasulullah dan meratakannya dengan tangan. Saat ini yang dipikirkan Abu Bakar hanya bagaimana cara agar Nabi Muhammad dapat beristirahat dengan layak dan nyaman. Tidurlah, wahai Rasulullah. Aku akan mengontrol keadaan di sekitar sini. Terima kasih, sahabatku. Setelah memastikan bahwa Rasulullah terlelap, Abu Bakar memperhatikan sekelilingnya. Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid juga ikut beristirahat di dekat batu besar, tempat di mana Rasulullah berbaring. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba muncul sesosok pemuda dari kejauhan. Rupanya ia seorang penggembala domba. Penggembala ini berniat menggiring hewan ternaknya menuju batu besar di dekat rombongan Rasulullah. Dari wajahnya tampak ia sedang kelelahan. Abu Bakar yang sedari tadi memperhatikan kedatangan penggembala domba membuka percakapan dengannya. Permisi, apakah domba-domba ini milikmu, nak? Ataukah engkau hanya bertugas mengembalakannya? Bukan, Tuan. Domba-domba ini milik tuanku, seorang saudagar kaya di Yastrib. Apakah domba-domba yang engkau gembalakan ini bisa diambil susunya? Ya, tentu saja. Lalu si penggembala mengambil seekor domba dan membawanya ke hadapan Abu Bakar. Aku memintamu untuk memerah susu domba ini. Tolong pastikan agar susunya steril dari tanah, bulu, atau debu halus. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang Anda inginkan. Terima kasih. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Kemudian Abu Bakar menyerahkan sebuah wadah kecil tempat biasanya Rasulullah minum dan berwudu kepada penggembala domba tersebut. Gunakan ini. Sementara Abu Bakar sibuk menyiapkan susu domba, Rasulullah dan yang lainnya masih tertidur. Abu Bakar sengaja tidak membangunkan Rasulullah. Barulah setelah Rasulullah terbangun sendiri dari tidur, Abu Bakar membawakan susu domba kepada beliau. Minumlah susu domba ini, wahai Rasulullah. Baru saja lewat seorang pemuda bersama domba-dombanya di daerah ini. Rasulullah meminum susu domba pemberian Abu Bakar untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Terima kasih atas minumannya. Wahai sahabatku, bukankah sekarang sudah waktunya kita untuk melanjutkan perjalanan? Ya, Anda benar. Kemudian Rasulullah dan rombongan berangkat kembali. Keesokan harinya, di tengah perjalanan, Rasulullah melewati sebuah pemukiman jarang penduduk. Wajah Abu Bakar tampak tidak asing bagi warga pemukiman karena mereka sering bertemu dengannya sewaktu Abu Bakar berdagang keluar kota Mekah. Berbeda dengan sosok Rasulullah yang tidak terlalu dikenal oleh warga pemukiman ini. Mereka memandang wajah Rasulullah dengan penuh rasa penasaran. Seorang penduduk bertanya kepada Abu Bakar, "Siapakah laki-laki yang bersamamu?" "Oh, orang ini adalah petunjuk jalan kami." "Pantas saja, kami jarang melihat wajahnya. Untuk itu kami bertanya kepadamu." "Kalau wajahmu sudah tidak asing bagi kami, karena dulunya engkau sering berdagang." "Baiklah, silahkan meneruskan perjalanan kalian." Abu Bakar sengaja menyembunyikan identitas Nabi Muhammad di hadapan penduduk dengan alasan keamanan beliau. Abu Bakar tidak bermaksud untuk membohongi mereka. Arti kata penunjuk jalan baginya adalah orang yang menunjukkan jalan kebaikan. Tetapi mungkin para penduduk tadi mengira bahwa Rasulullah hanya sekedar pemandu jalan seperti Abdullah bin Uraikid. Pada hari berikutnya, rombongan Rasulullah melewati perkemahan milik Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Ia seorang wanita cerdas dan pekerja keras. Kebiasaan Ummu Ma'bad memberikan jamuan makanan dan minuman kepada para musafir yang melewati kemahnya. Abu Bakar memberanikan diri bertanya kepada Ummu Ma'bad tentang persediaan makanan yang ia miliki. "Permisi, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa kami makan atau minum?" "Demi Allah, andai kata kami memiliki sesuatu, pasti telah aku keluarkan dari tadi untuk menjamu kalian.
Seperti yang kalian tahu, daerah ini sedang musim paceklik. Sementara itu, Rasulullah melihat-lihat di sekitar perkemahan Ummu Ma'bad. Tampak seekor domba kecil di samping tenda. Bagaimana dengan domba itu, wahai Ummu Ma'bad? Domba ini terlalu lemah dan kurus. Apakah ia memiliki air susu? Wahai Tuan, kondisinya bahkan lebih parah untuk mengeluarkan air susu. Apakah engkau mengizinkanku untuk memerah susunya? Silahkan, jika engkau merasa domba lemah ini bisa mengeluarkan air susu. Akhirnya Ummu Ma'bad menyerahkan dombanya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah sambil memerah domba milik Ummu Ma'bad. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba domba lemah tersebut mengeluarkan susu dengan pancaran yang deras. Rasulullah mengambil bejana milik Ummu Ma'bad yang biasa digunakan oleh para pejalan yang singgah. Lalu Rasulullah memenuhi bejana tersebut dengan susu domba dan menyuruh Abu Bakar meminumnya. Setelah Abu Bakar selesai minum, Rasulullah mempersilahkan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid bergantian minum sampai mereka kenyang. Barulah kemudian giliran Rasulullah yang minum terakhir. Sekali lagi, Rasulullah memerah susu domba sampai memenuhi bejana untuk diberikan kepada Ummu Ma'bad. Terima kasih wahai Ummu Ma'bad atas jamuannya. Kami harus melanjutkan perjalanan. Semoga perjalanan kalian mudah. Terima kasih banyak. Sepeninggal Rasulullah dan rombongannya, Ummu Ma'bad berniat menceritakan tentang kejadian hari ini kepada suaminya. Tak lama kemudian, Abu Ma'bad datang sambil membawa domba-domba mereka yang tampak kurus. Tiba-tiba Abu Ma'bad terkejut melihat air susu telah tersedia dalam bejana. Wahai istriku, dari mana asal susu ini? Beberapa saat yang lalu ada rombongan kafilah yang mampir ke perkemahan kita. Dia bertanya kepada aku tentang domba ini dan ingin memerah susunya. Padahal seperti yang kau tahu, domba ini lemah. Benar-benar seperti keajaiban. Abu Ma'bad penasaran dengan pria yang sedang diceritakan oleh istrinya. Demi Allah, aku yakin pria itu adalah orang yang sedang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy Mekah. Cepat katakan kepadaku ciri-ciri pria tersebut. Pria itu begini-begini dan begitu. Tidak salah lagi. Demi Allah, inilah orang yang belakangan ini dicari oleh orang-orang Quraisy. Selain Ummu Ma'bad, Rasulullah juga bertemu dengan Buraidah al-Hasib al-Aslami yang membawa serta keluarga besarnya. Jumlahnya kurang lebih 80 orang. Setelah saling memperkenalkan diri, Rasulullah mengajak Buraidah untuk masuk Islam. Dari Bani mana kalian berasal? Kami dari Bani Saham. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Buraidah dan keluarga besarnya menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Ketika tiba waktu Isya, Rasulullah menjadi imam salat mereka. Keesokan harinya, Rasulullah dan rombongan melanjutkan perjalanan. Tepatnya di sebuah pedalaman Rim, Rasulullah bertemu dengan Az-Zubair yang ikut serta dalam rombongan para pedagang dari daerah Syams. Az-Zubair yang mengagumi sosok Rasulullah memberi beliau pakaian berwarna putih. Begitu juga dengan Abu Bakar yang diberikannya pakaian yang serupa dengan Rasulullah. Sebelum menuju Yathrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid singgah terlebih dahulu di Quba. Di sana mereka bermukim selama 4 hari lamanya, dari hari Senin hingga hari Kamis. Dalam hari-hari tersebut, Rasulullah dibantu kaum muslimin dari Yathrib yang dikenal dengan sebutan kaum Ansor, membangun sebuah masjid pertama dalam sejarah Islam. Tepatnya pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan rombongan sampai di daerah bernama Quba. Daerah ini hanya berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Yathrib. Sementara itu di Yathrib, kaum Ansor mendengar bahwa Rasulullah telah meninggalkan kota Mekah. Perasaan mereka berdebar-debar menunggu kedatangan Rasulullah.
Setiap hari seusai sholat subuh, kaum Ansor pergi ke Al-Harrah, tapal perbatasan kota, untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Namun ketika matahari tepat berada di atas ubun-ubun, mereka memutuskan untuk kembali ke Yathrib dan melakukan hal yang sama keesokan harinya. Perhitungan kaum Ansor terkait hari kedatangan Rasulullah di Yathrib ternyata meleset. Hal ini dikarenakan kaum Ansor tidak mengetahui bahwa Rasulullah bersembunyi selama 3 hari di Gua Thur dan mengambil rute yang lebih jauh menuju kota Yathrib. Pada hari berikutnya, Rasulullah bersama rombongan telah sampai di Quba. Seorang Yahudi yang mengetahui tentang urusan kaum Ansor melihat kedatangan Rasulullah dari arah kejauhan. Sepertinya aku melihat sosok yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Apakah benar mereka itu yang berpakaian serba putih? Aha, tidak salah lagi. Rasulullah dan Abu Bakar mengenakan pakaian berwarna putih, hadiah dari pedagang muslim bernama Az-Zubair. Sedangkan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba orang Yahudi ini berteriak kencang saking tidak dapat menahan rasa histerisnya. Wahai kaum Arab, keluarlah! Orang yang kalian tunggu sudah datang. Kaum muslimin yang mendengar teriakan tersebut serta-merta keluar dari rumah mereka sambil membawa senjata. Mereka menemui Rasulullah beserta rombongan. Selamat datang di perkampungan Bani Amr bin Auf, wahai Rasulullah. Kami telah menunggu kedatangan Anda. Mereka mengitari Rasulullah dan Abu Bakar sambil meneriakkan lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka begitu gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Kebanyakan dari kaum Ansor ini belum pernah berjumpa secara langsung dengan Rasulullah. Jadi mereka tidak bisa mengenali sosok Rasul. Bahkan mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah Rasulullah. Karena penampilan Rasul sangat sederhana, tidak seperti penampilan raja-raja pada umumnya. Tatkala kaum Ansor mulai menyongsong Abu Bakar, Rasulullah hanya duduk dan diam. Abu Bakar yang diberi ucapan selamat datang merasa tidak enak hati dengan Rasulullah. Ia juga bingung menjelaskan kepada mereka dalam momen penyambutan yang meriah ini. Tiba-tiba sinar matahari menerpa wajah Rasulullah. Abu Bakar dengan sigap mengangkat sebagian pakaiannya untuk menaungi Rasulullah dari teriknya matahari. Pada saat inilah kaum Ansor mengetahui sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita kedatangan Rasulullah di Quba telah sampai di telinga kaum Ansor di Yathrib. Beberapa dari mereka rela pergi ke Quba untuk menemui Rasulullah. Selama singgah di Quba, Rasulullah tinggal di rumah Kulsum bin Hadam. Selain Kulsum, Rasulullah sering berkunjung di kediaman Sa'ad bin Khaisamah untuk berdiskusi tentang dakwah Islam bersama para sahabat yang lain. Sementara itu di kota Mekah, Ali bin Abi Thalib telah menyelesaikan amanah dari Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang titipan kaum Quraisy. Selama 4 hari di Quba, Rasulullah telah merancang sebuah rencana besar. Beliau mengajak kaum Ansor untuk membangun sebuah masjid dan sholat di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah pada masa kenabian beliau. Masjid ini berjasa besar bagi perkembangan dakwah Islam karena aktivitas keagamaan berpusat di dalamnya. Di hari kelima, Rasulullah bersama rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Quba dan berjalan menuju kota Yathrib. Namun waktu sholat Jumat telah tiba sebelum mereka sampai di kota. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf.
Daerah ini juga terkenal dengan sebutan Wadi Ar-Ronuna, Lembah Ar-Ronuna. Setelah melaksanakan sholat Jumat, Rasulullah dan para rombongan melanjutkan perjalanan ke Yasrib yang tinggal sedikit lagi. Terhitung sejak hari pertama Rasulullah memasuki kota Yasrib, nama Yasrib berubah menjadi Madinatur Rasul, kota Rasulullah, yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung bagi umat Islam. Dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota Madinah terdengar suara tahmid atau pujian untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Seorang sahabat bernama Al-Bara bin Azib yang menyaksikan kedatangan Rasulullah dari kejauhan lantas berkata sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah begitu gembira, segembira mereka menyambut Rasulullah SAW. Semua penduduk Madinah menginginkan agar Rasulullah berkenan tinggal di rumahnya. Ketika melewati satu persatu rumah penduduk, beberapa di antara mereka menarik kendali unta Rasulullah, namun beliau menolak dengan sopan. Biarkan saja unta ini berjalan, sesungguhnya ia telah diperintahkan oleh Allah. Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah terus berjalan sampai berhenti di sebuah lokasi tempat berdirinya Masjid Nabawi sekarang. Unta Rasulullah duduk sebentar lalu berjalan beberapa langkah. Unta ini menoleh ke kanan, ke kiri, lalu kembali berjalan ke tempat pertamanya berhenti. Di titik inilah Rasulullah turun dari untanya. Seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansori segera mengambil barang-barang milik Rasulullah dari unta beliau. Meskipun penduduk Madinah berkali-kali mendesak beliau agar sudi tinggal di rumah mereka, Rasulullah tetap menolak. Seseorang hendaknya tinggal di mana barangnya berada. Secara kebetulan, unta Rasulullah berhenti di depan rumah keluarga beliau dari pihak Ibunda Aminah. Dengan cara inilah Rasulullah dapat memuliakan para paman dari pihak ibunya. Sesungguhnya hal ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, istri beliau yaitu Saudah bersama dengan Fatimah dan Ummu Kulsum menyusul. Mereka tiba di Madinah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman. Selain mereka datang juga keluarga dari pihak Abu Bakar yaitu Abdullah dan Aisyah. Sedangkan putri Rasulullah yang bernama Zainab masih tinggal di Mekah bersama dengan suaminya yang bernama Abu Al-Ash.